Circle kehidupan manusia yang akan mengalami 12 fase kehidupan tadi dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan rangkaian-rangkaian ujian. Di mana ketika ujian itu lulus, maka hadiahnya adalah surga. Tetapi jika di dalam ujian itu tidak lulus, maka hukumannya adalah neraka. Bagaimana aturan main dari ujian kita di dunia ini? Allah membekali manusia di dalam dunia ini yang pertama akal. Kemudian yang kedua adalah nafsu. Selain Allah membekali akal dan nafsu ini, Allah memberikan kesempatan bagi manusia di dunia ini hidup plus dengan fasilitas-fasilitasnya dalam kurun waktu tertentu. Nah, kemudian bisa dikatakan kita hidup di dunia ini masuk ke ranah zona permainan. Ada akal, ada nafsu, kemudian ada fasilitas, kemudian ada limited time. Nah, yang perlu menjadi catatan kaki buat kita adalah limited time kita hidup di dunia itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Akal kita akan berpikir bagaimana kita itu bisa menjadi hamba atau manusia yang mematuhi perintah Allah. Karena Allah memberikan panduan perintah-perintah dan larangan. Satu perintah mendapatkan satu pahala dan satu larangan mendapatkan satu dosa. Sekali lagi, pemikiran kita akan mengarahkan kita kepada kepatuhan terhadap perintah. Sementara nafsu kita akan membimbing kita kepada hal-hal yang akan menjerumuskan manusia kepada pelanggaran-pelanggarannya yang ditetapkan oleh Allah. Ketika seseorang mampu menggunakan akalnya ini untuk mengekang nafsu sehingga bisa berjalan sesuai perintah Allah, maka orang yang seperti inilah yang akan dinyatakan sebagai orang yang lulus dalam ujiannya Allah. Sebaliknya, orang yang akalnya tidak mampu mengendalikan nafsu atau nafsunya yang memperbudak akal sehingga dalam kehidupannya ini dipenuhi dengan langkah-langkah mengumbar nafsu, langkah-langkah maksiat, langkah-langkah melanggar perintah-perintah Allah, maka orang yang seperti inilah yang pada akhirnya akan dijudge oleh Allah sebagai orang yang tidak lulus ujian di dunia. Hamba-hamba Allah, teman-temanku sekalian, oleh karena itu, yuk kita bersama-sama minimal tahap awal ini menyadari tentang posisi kita ada di mana, bagaimana posisi kita, terus kita harus bagaimana, sehingga kita tidak lagi menjadi manusia yang tanpa arah di dunia ini. Menjadi manusia yang bingung nanti setelah kematian itu mau kemana dan lain sebagainya.